Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Diare Jojoy. Nah, di video kali ini kita akan nge-review sebuah alat recording atau audio interface, dimana alat ini banyak sekali penggunanya di Indonesia, terutama para YouTuber. Jadi seperti apakah Soundcard ini? Langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, jadi seperti inilah barang yang akan kita review kali ini, dimana barang ini bermerek Focusrite, yaitu tipe Focusrite Solo generasi yang kedua. Dan sebelum masuk ke fitur-fitur dan spesifikasinya, jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini, dukung channel ini supaya lebih berkembang. Oke teman-teman, jadi saya mau cerita dulu nih. Jadi kemarin saya ini membeli Soundcard ini dari media sosial, yaitu Facebook, dengan mencari di grup-grup. Dan alhamdulillah saya dapatkan apa yang saya inginkan, yaitu Focusrite tipe generasi yang kedua. Ini bekas ya teman-teman. Jadi harganya itu kemarin saya dapatkan dengan harga 1.400.000 dari ownernya dari Jakarta. Dan alhamdulillah barang yang saya terima ini sangat masih bagus dan tentunya masih lengkap ya teman-teman. Jadi ada boxnya, lalu ada buku garansi dan kabel data. Oke, langsung aja kita bahas si Soundcard ini. Kalau kita lihat dari bentuknya, ini terlihat lebih menarik ya teman-teman. Terlihat lebih premium. Namun ternyata di sini yang saya dapatkan bahwa ini lebih kecil ukurannya dari yang saya kira. Karena kalau di foto terlihatnya seperti lebih lebar dan lebih terlihat lebih besar ya. Tapi ternyata ini hanya satu genggaman tangan saja. Oke, kenapa saya pilih Focusrite ini? Karena banyak teman-teman juga di luar menggunakan Soundcard ini teman-teman. Mulai dari para YouTuber dan musisi juga. Kalau kita lihat dari segi tampilan, Focusrite ini desainnya menarik ya teman-teman, karena warnanya menarik, warna merah, dan di depannya sini ada logo Focusrite-nya. Dan kalau saya periksa ini teman-teman, ini bodinya ini terbuat dari aluminium ya. Mungkin fungsinya juga untuk menyalurkan hawa panas dari mainboard ke bodinya ini supaya mesinnya tidak terlalu panas. Kemudian kalau kita lihat di sini terlihat seperti ada goresan-goresan di bagian bodinya ini. Ini terlihat seperti lebih menarik ya tentunya. Dan di bagian bawah sini terdapat karet untuk pembuat bagian belakangnya, agar ketika kita menaruh si Soundcard ini di tempat-tempat yang sedikit licin, dia akan menggenggam erat ya, karena di sini bagiannya adalah karet. Dan kemudian kita lari ke bagian belakang dahulu teman-teman. Di bagian belakang ini terdapat tulisan dari produk Focusrite. Focusrite ini adalah desain dari Englandia sebenarnya, cuman mungkin bekerja sama dengan Cina ya. Jadi mungkin dirakitnya ini di Cina karena di sini tulisnya adalah made in China. Tetapi ini adalah desainnya dari Englandia mungkin ya. Oke, di sini ada lubang jack tipe RCA untuk line outputnya. Kemudian di sini ada lubang transfer data dan juga untuk transfer power atau tegangan ya. Jadi tegangannya ini mengambil dari supply dari laptop ataupun komputer. Jadi tidak ada colokan khusus untuk langsung memberikan tegangan ya. Dia mengambil arusnya melalui komputer dan laptop kalian. Kemudian kita lari ke bagian depannya teman-teman. Kalau kita lihat dari sisi depan dan belakang ini menggunakan cover dari plastik. Dan kemudian kalau kita lihat ini cukup menarik ya teman-teman. Warna merah dipadukan dengan warna hitam. Ini sangat menarik sekali. Kalau kalian lihat di sini ada gambar mikrofon. Dan untuk tipe yang solo ini adalah jacknya XLR yang tipe non combo ya. Non combo artinya tidak ada lubang jack untuk jack gitar gitu. Seperti yang kalian ketahui, kalau di tipe yang 2i2 itu dia menggunakan jack XLR yang combo. Dimana yang combo ini terdapat di tengahnya ada lubang tipe 5,1 mm seperti ini. Tapi untuk yang tipe solo ini tidak ada ya teman-teman. Jadi hanya menggunakan jack XLR saja. Kemudian di sini ada phantom powernya teman-teman. Ini menandakan ini adalah colokan khusus untuk mikrofon yang memerlukan tegangan 48 volt untuk bisa hidup teman-teman. Jadi kalian harus
pintar-pintar menggunakan phantom powernya. Karena jika kalian gunakan phantom power saat menggunakan mic dinamik yang tidak memerlukan tegangan 48 volt, bisa jadi siap-siap saja mikrofon Anda bisa terbakar. Jadi harusnya lumayan gede ya. Oke, kita lanjut. Untuk bagian gain atau volume gainnya atau potensio, ini kalau kita putar dia tidak terasa berat dan tidak terasa ringan, cukup menarik ya. Jadi membuat kita nyaman untuk memutar ya. Kemudian ini dibalut menggunakan seperti karet kalau kita pegang, jadi lebih nyaman kita memegangnya gitu. Kemudian di bagian volumenya ini, gainnya, ini terdapat lampu indikator LED. Jadi menandakan sebuah keoveran ya suara. Jadi apabila kalian mengencangkan suaranya terlalu over, maka di sini ada indikator warna merah akan menyala. Jadi kalian harus bisa mengatur sesuai keinginan kalian ya. Kalau terlalu tajam kita menggunakan gainnya, maka nanti suaranya akan pecah teman-teman. Kemudian di bagian sampingnya ini adalah ada gambar gitarnya. Ini menunjukkan bahwa si jack ini khusus untuk instrumen sebenarnya ya. Preampnya lebih ke instrumen begitu. Berbeda dengan yang sebelahnya ini khusus untuk mikrofon mungkin ya untuk mikrofon gitu. Kemudian untuk gainnya tetap sama, di sebelah sini juga ada LED-nya. Tapi yang membedakan adalah ini menggunakan jack tipe Canon atau jack 5,1 mm atau jack TOA. Ini biasa digunakan untuk gitar, mic dinamik, dan alat-alat instrumen yang lainnya. Kemudian kalau kita lihat di bagian bawahnya ini adalah ada apa ini ya namanya? Ada saklarnya teman-teman. Jadi saklar ini ada tulisan line dan instrumen, dimana kalau kalian line pakai yang line ini khusus untuk mic atau untuk input yang tidak memerlukan power yang cukup besar ya. Tetapi kalau sebelahnya, kalau kita geser ke sebelah kanan, maka di sini ada instrumen. Kalian tahu sendiri kalau instrumen itu dia lebih cenderung memerlukan power yang cukup besar agar suaranya lebih terdengar natural gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian sebelahnya. Di sini adalah volume untuk mengatur monitor. Jadi di sini ada lubang headphone. Ini lubang headphone ini jacknya menggunakan tipe TOA atau 5,1 mm, dan di atasnya ada direct monitor. Apabila kalian menggunakan ini, maka suaranya akan terdengar di bagian headphone-nya ini. Dan untuk softwarenya di Focusrite tipe Solo ini kalian bisa download di website. Website resminya adalah Focusrite, www.focusrite. Kalian bisa cari aplikasinya atau softwarenya itu dengan mencari Scarlett Solo tipe yang Solo ya teman-teman, yang generasi yang kedua.